Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kahlan Hadira Saferiska, absen 13 dari 12 MIPA 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang ijma dan qiyas. Untuk ijma sendiri secara bahasa memiliki dua arti sebagaimana disebutkan. Ijma berarti kesepakatan atau konsensus, atau ijma berarti kemantapan hati untuk melakukan sesuatu. Adapun secara istilah, ijma berarti konsensus semua mujtahid atas suatu kasus harus hukum syara. Nah, ijma itu ada rukun sama syarat ijma. Rukun ijma itu hanya satu, yaitu adanya kesepakatan di antara ulama. Nah, untuk syarat-syarat ijma itu ada 5. Yang pertama, kesepakatan terkait suatu ketetapan hukum dilakukan oleh banyak mujtahid atau ulama. Kedua, semua mujtahid di dunia Islam menyepakati keputusan hukum yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada kesepakatan tersebut tertuang secara tegas dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Nah, yang keempat, ada kesepakatan tersebut dilakukan oleh mujtahid yang menjauhi hal-hal bid'ah dalam agama. Yang terakhir, dilakukan mujtahid dengan berpihak pada dalil nas maupun qiyas. Nah, terus ada tingkatan ijma, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ijma syarif dan ijma sukuti. Nah, ijma syarif itu di nama lainnya ijma qauli, adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum yang dinyatakan dalam bentuk perkataan atau tulisan. Sedangkan ijma sukuti adalah kesepakatan sebagian mujtahid, sementara sebagian lainnya tidak memberikan pernyataan. Nah, yang selanjutnya ada qiyas, sumber hukum Islam yang keempat dan disepakati oleh ulama. Secara bahasa, qiyas artinya mengukur atau membandingkan sesuatu dengan semisal. Menurut istilah ushul fikih, qiyas adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya dalam kedua nas tersebut karena adanya kesamaan ilat hukum. Ilat merupakan alasan menjadi motif dalam ketetapan hukum. Nah, rukun-rukun qiyas itu ada 4. Yang pertama, adanya hukum pokok atau asal. Nah, syarat hukum asal itu ada 3. Hukum asal adalah syariat yang memang telah ditetapkan di dalam nas. Yang kedua, hukum yang dapat dipahami. Yang ketiga, tidak berlaku khusus. Nah, hukum cabang yang kedua dinamakan furu. Syarat hukum furu itu mempunyai ilat sebagai yang didapat pada hukum asal, dapat datang belakangan dari hukum asal. Dan yang ketiga, hukum furu tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri dan ditetapkan oleh furu harus sama dengan hukum asal. Nah, yang ketiga ada ketetapan hukum pokok yang dapat diberlakukan dalam hukum cabang. Nah, yang keempat adanya kesamaan sifat atau ilat. Syarat-syarat ilat adalah harus tetap berlaku, berpengaruh terhadap hukum, harus terang dan tertentu, tidak berlawan dan dengan nas, terdapat hukum asal dan furu. Nah, macam-macam qiyas itu ada 5. Qiyas aulawi, qiyas musawi, qiyas dilalah, qiyas syabah, dan qiyas adna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.